Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita mengawali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Bapak Franky Octavianus Nugroho. Selamat pagi sahabat Kristus yang terkasih. Kita bersyukur di pagi hari ini boleh kembali bersama doa pagi. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur jika di pagi hari ini Engkau sudah memberikan kami satu hari yang baru, di mana di dalamnya kami percaya Tuhan menyediakan dan mempersiapkan berbagai berkat rohani dalam hidup kami masing-masing. Dan kami juga percaya bahwa dalam setiap berkat itu, kami juga memiliki tanggung jawab untuk terus berusaha hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Pagi hari ini kami akan bersama mendengarkan firman Tuhan. Mohon kiranya Tuhan memberkati kami, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, agar bersama kami dapat bukan saja memahami, tetapi dimampukan untuk boleh menghidupinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Kristus yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan lagu dari NKB 138, Makin Serupa Yesus Tuhanku. Akan dipandu oleh Saudari Azalia Fabiola. Bacaan hari ini diambil dari kitab Yeremia pasal 18 ayat 1-6 demikian firman Tuhan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk
Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menurut bejana lain, menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Demikian firman Tuhan, diberkati setiap kita yang bukan saja mendengar, membaca atau bahkan merenungkan, tetapi yang setia hidup di dalamnya. Amin. Sahabat yang terkasih, bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca tadi merupakan bagian firman Tuhan yang diberikan sebelum umat Israel dalam pembuangan. Nah, pada bagian itu Allah berbicara kepada umatnya, namun sebelumnya menitipkan kepada Nabi Yeremia untuk disampaikan kepada umat Tuhan. Adapun cara Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya ada berbagai macam. Nah, bagian yang kita baca tadi, kita melihat bahwa Nabi Yeremia itu diminta untuk datang ke tukang periuk. Dan di sana Nabi Yeremia mengamat-amati apa yang dilakukan oleh tukang periuk itu. Ketika dia membuat bejana dari tanah liat, lalu menjadi rusak atau mungkin tidak seperti yang dia mau, maka ia akan mengerjakannya kembali. Dan caranya adalah dengan dihancurkan. Sebagaimana kita tahu ya, lalu dibangun ulang. Nah, ketika itulah maka Tuhan berbicara kepada Nabi Yeremia. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Di sini kita melihat bahwa ketika Tuhan mengizinkan umat mengalami satu pergumulan, atau bahkan ketika Tuhan menghancurkan mereka melalui pembuangan, itu sama sekali bukan berarti bahwa Allah tidak mengasihi mereka. Itu tidak berarti bahwa Tuhan membenci mereka, bukan. Tetapi karena Allah ingin membentuk umatnya kembali. Dan sebagaimana kita tahu hasilnya, ketika umat Tuhan itu sudah menjalani satu masa pembuangan, maka mereka kembali ke tanah perjanjian sebagaimana yang Tuhan janjikan. Dan setelah itu mereka menjadi umat yang lebih taat. Umat yang tadinya suka menyembah berhala, di kemudian tidak lagi, ya. Umat yang tadinya sering tidak setia, di kemudian mereka lebih mengutamakan ibadah. Meskipun nantinya kita tahu pada zaman Tuhan Yesus mereka memiliki kejatuhan atau kegagalan di bidang yang lain, ya, yaitu terlalu mengagung-agungkan atau mengkultuskan, bahkan memberhalakan bait Allah. Namun paling tidak dalam konteks pada zaman Nabi Yeremia ini, mereka tidak lagi menjadi penyembah-penyembah berhala atau dewa-dewa yang lain. Nah, sobat terkasih atau sahabat terkasih, di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, terkadang kita juga mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Terkadang Tuhan mengizinkan berbagai pergumulan-pergumulan terjadi di dalam hidup kita. Bahkan mungkin ketika kita sedang tidak taat kepada Tuhan, terkadang Tuhan mendisiplin kita dengan berbagai macam cara seakan-akan ingin menghancurkan kita. Ketika kita mengalami hal itu, mari kita segera ingat, kita segera memandang kepada salib Kristus, bahwa Kristus telah lebih dahulu dihancurkan. Kristus yang di kayu salib itu dihancurkan untuk menanggung dosa kita. Dan itu adalah bukti kasih Allah yang paling besar. Ketika kita memandang salib Kristus,
maka kita segera dapat melihat bahwa sesungguhnya yang kita alami ini tidak ada apa-apanya. Apapun yang sedang kita alami yang mungkin tidak mengenakan, kita akan bisa memaknainya dengan cara berbeda. Bahwa semua ini karena kasih Tuhan mengizinkan semua kita alami, semata-mata hanyalah untuk membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Sahabat terkasih, mari kita ingat bahwa keselamatan yang kita peroleh dari Tuhan Yesus itu bukan sekedar untuk tiket masuk surga. Betapa kerdilnya orang Kristen kalau hanya berpikir bahwa Kristus mati agar kita dapat tiket masuk surga. Bukan. Tetapi justru melalui kematiannya di kayu salib, melalui kebangkitannya, dan melalui keselamatan yang dianugerahkannya kepada kita, yang memang pasti menghasilkan surga bagi kita. Namun lebih dari itu Allah ingin memperdamaikan kita kembali. Yang tadinya orang berdosa menjadi anak Tuhan, dan yang tadinya sudah hancur karena dosa itu, gambaran Allah dalam diri kita yang sudah rusak itu kembali dipulihkan. Dan proses pemulihan itu, pertumbuhan rohani itu adalah membawa kita semakin serupa dengan Kristus. Karena Kristus adalah gambar Allah yang sempurna. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan dan dengarkan bersama. Ya, makin serupa Yesus Tuhanku. Mestinya itulah yang menjadi suatu kehidupan dari seorang Kristen. Itulah yang mestinya kita usahakan, bukan mengandalkan kekuatan kita, tetapi kita mengusahakannya dengan mengandalkan kekuatan Tuhan. Sebab Tuhan mengasihi kita. Tuhan Yesus mengasihi kita. Dan Tuhan mau supaya kita terus bertumbuh untuk menjadi semakin serupa Kristus, yang adalah gambar Allah yang sempurna, dan dengan demikian gambar Allah pada diri kita dipulihkan. Sehingga dalam hidup kita di dunia ini makin hari kita boleh memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya renungan singkat dalam doa pagi ini boleh menjadi suatu berkat, petunjuk, kekuatan, penghiburan, dan juga semangat bagi kita untuk semakin hidup bagi Tuhan. Amin. Sahabat terkasih, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di pagi hari ini kami berkesempatan untuk mendengarkan firman-Mu dan uraiannya. Berikanlah firman itu boleh bekerja di dalam hati kami masing-masing, sehingga kami boleh mengusahakan satu keserupaan dengan Kristus, tentunya dengan pimpinan Roh Kudus sendiri, agar senantiasa hidup kami boleh memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Pada saat ini kami juga berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kami, di mana kami dengar di beberapa daerah tertentu untuk kasus COVID-nya kembali naik. Mohon kiranya Tuhan boleh berbelas kasihan sehingga pemerintah dapat mengatasi semuanya itu. Demikian juga saat ini sekolah-sekolah sudah mulai secara onsite. Kami mohon agar kiranya Tuhan jagai setiap murid-murid yang ada, setiap guru-guru yang ada, setiap orang yang ada di dalam sekolah itu agar senantiasa dalam kondisi sehat dan dapat melakukan aktivitas belajar mengajar dengan baik. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang sudah mengadakan secara onsite agar seluruh ibadahnya dapat berjalan dengan lancar, termasuk di gereja yang kami cintai yaitu GKI Tumapel ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk segenap sahabat yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan boleh hadir dalam pergumulan mereka dan menjamah serta memberikan penghiburan kekuatan sehingga mereka dapat disembuhkan. Mereka senantiasa bersandar kepadamu sehingga dengan apa yang boleh mereka jalani proses pengobatan dan obat-obatan yang dikonsumsi dapat memberikan kesembuhan. Kami juga mau menyerahkan kehidupan kami, baik sepanjang hari ini maupun seminggu ke depan. Kiranya Tuhan yang boleh memimpin, menjagai kami, sehingga hidup kami boleh senantiasa dalam pimpinan-Mu ketika kami menjalani hidup kami hari lepas hari. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Sahabat, demikianlah doa pagi telah selesai. Selamat beraktivitas, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan selalu ikuti protokol kesehatan. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.